Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Ardi dari kampus STEBI Global Mulia Cikarang. Dalam kesempatan kali ini ada tugas portofolio yang harus saya selesaikan. Tugas akidah Islam bertemakan iman kepada kitab. Dalam agama Islam dikenal 6 buah kitab yang wajib kita percayai serta kita imani. Percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala hukumnya adalah wajib ain atau wajib bagi seluruh warga muslim di seluruh dunia. Semakin kita ketahui, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berarti meyakini adanya kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul dan Nabi untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Maka dari itu kita harus wajib berpedoman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan Rasul-Nya supaya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Pembahasan kita kali ini adalah yang pertama pengertian, fungsi, dan isi kitab-kitab Allah dalam lintasan sejarah. Yang kedua, fungsi Al-Quran secara khusus pada kitab-kitab Allah yang diturunkan Allah sebelumnya. Yang ketiga, cara dan sikap mengimani Al-Quran serta teoristis dan praksis. Pengertian fungsi dan isian kitab-kitab Allah dalam lintasan sejarah. Kitab menurut bahasa etimologi artinya tulisan. Kata kitab berasal dari bahasa Arab yaitu kataba, kayyutubu, kitabatan, kitaban, yang artinya tulisan. Arti kitab secara istilah adalah tulisan wahyu pada lembaran-lembaran yang terkumpul menjadi satu bentuk buku. Adapun arti iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab itu berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada nabi dan rasulnya sebagai pedoman hidup manusia agar membedakan yang hak dan batil, antara yang baik dan buruk, antara yang halal dan yang haram. Baik, untuk kitab yang pertama adalah kitab Taurat. Taurat berasal dari bahasa Ibrani. Dalam agama adalah syariat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tur Sina. Ketika Nabi Musa beribadah sebagaimana yang telah dilakukan oleh para nabi sebelumnya. Isi pokok Taurat adalah dikenal dengan 10 perintah Tuhan, baik berupa larangan dan perintah yang sesuai dengan tempat dan kondisi saat itu, di antara lain adalah salah satunya menjelaskan akidah yang benar, yaitu yaitu mengesahkan Tuhan, larangan menyebut nama Allah dengan main-main, memuliakan hari Sabtu, menghormati kedua orang tua, larangan mencuri, dan 5 larangan lainnya. Selanjutnya adalah kitab Zabur. Zabur artinya tulisan. Kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam berbahasa Hibiti. Turunan kitab Zabur diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 163. Kitab Zabur berisi tentang beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah. Isi kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya, juga berisi zikir, doa, nasihat, dan hikmat. Sedangkan syariat mengikuti syariat yang ada dalam kitab Taurat. Menurut orang Yahudi dan Nasrani, kitab Zabur sekarang ada pada kitab Perjanjian Lama yang terdiri dari 150 pasal. Selanjutnya adalah kitab Injil. Kitab suci Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, putra dari Ibunda Maryam. Kitab Injil berbahasa Yunani, dalam bahasa Arab berarti al-bisyarah atau kabar gembira. Kitab Injil diturunkan sebagai pedoman untuk menyatakan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab Injil berisi tentang ketenangan dan ajaran-ajaran yang memberikan atau memperkuat ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya, yakni Taurat dan Zabur. Kitab Injil isinya sama dengan kitab Taurat,
Tetapi ada yang harus diralat, yaitu yang tidak sesuai dengan peradaban masa itu dan menambahkan dalam kitab Injil, yaitu dengan berbuat baik sesama manusia. Selanjutnya ada kitab Al-Quran, di mana pedoman umat Islam adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk untuk orang yang bertakwa atau dalil muttaqin. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah kitab suci yang berbahasa Arab. Al-Quran artinya bacaan atau dibaca. Menurut istilah Al-Quran adalah kalimat atau firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk wahyu. Peristiwa turunnya Al-Quran yang pertama kali disebut Nuzulul Quran, artinya turunnya Al-Quran yang pertama. Fungsi Al-Quran secara khusus pada kitab-kitab Allah yang diturunkan Allah sebelumnya. Nasikh baik lafaz maupun hukum terhadap kitab-kitab sebelumnya, artinya semua kitab suci yang terdahulu dinyatakan tidak lagi berlaku. Yang kedua adalah muhaimin atau batu ujian terhadap sebenarnya kitab-kitab sebelumnya. Artinya Al-Qur'anlah yang menjadi korektor terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga musaddiq, menguatkan kebenaran-kebenaran para kitab-kitab Allah sebelumnya seperti Taurat dan Injil yang membawakan petunjuk Allah dan cahaya kebenaran. Pada dasarnya, Al-Quran mengandung kebenaran-kebenaran sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab-kitab samawi yang lain. Disertakan beberapa tambahan dan di dalamnya terdapat segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dalam menjalaninya menuju kebahagiaan yang diinginkannya, termasuk dasar-dasar akidah dan perbuatan. Cara dan sikap mengimani Al-Quran secara teoristis dan praksis. Beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan wahyu berupa kitab kepada para rasul. Dengan kitab tersebut mengandung makna berupa larangan-larangan perintah Allah. Apa-apa yang wajib dilaksanakan yang berguna untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar agar dapat menggapai suatu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Seperti contoh pada surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepadanya, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sangat jauh. Pada hakikatnya, orang hidup memerlukan aturan dan pedoman. Aturan yang dibuat manusia disebut undang-undang atau tata tertib. Undang-undang atau tata tertib itu hanya mengatur kehidupan dunia, sedangkan aturan atau pedoman yang mengatur kehidupan di dunia dan di akhirat disebut kitab suci. Oleh sebab itu, dengan diturunkannya Al-Quran, manusia mendapat pegangan hidup yang benar dan terhindar dari hal yang tidak benar. Belum dikatakan beriman kepada Al-Quran sebelum ada 3 hal di dalam dirinya. Yang pertama adalah berhukum dengan Al-Quran, Al-Tahkim. Yang kedua adalah tidak ada paksaan dalam mengamalkan isi Al-Quran atau Adamul Haraj. Yang ketiga adalah pasrah pada semua perintah Al-Quran atau taslim. Ada 5 hal yang harus dilakukan terhadap Al-Quran sehingga nanti bisa menguasai Al-Quran dengan baik dan benar. Antara lain, 1. Mempelajari Al-Quran dengan mempelajari ilmu-ilmu dasarnya. Yang kedua adalah dengan membacanya. Yang ketiga, mentadabburi. Yang keempat, mengamalkan. Yang kelima, menjaga. Baik, untuk kesimpulan dari semua materi ini adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah mengakui, mempercayai
dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada para nabi dan rasul-Nya yang berisi ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya masing-masing. Mengimani kitab Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya wajib. Mengingkari salah satu kitab Allah Subhanahu wa taala sama saja mengingkari seluruh kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari para rasulnya, malaikat, dan mengingkari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Sekian materi yang bisa saya berikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.